metamorfosis. Ada yang tahu di sini apa metamorfosis? Tidak. Oh. Oke, ada yang tahu hewan apa ini? Hewan apa ini? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini anak-anak mengalami perkembangan. Perkembangan yang bagaimana sih? Itulah yang dinamakan dengan metamorfosis, yaitu perkembangan hewan dalam bentuk strukturnya yang berbeda atau berubah-ubah. Nah, di sini coba perhatikan ada gambar kupu-kupu. Kupu-kupu ini dari awalnya tidak langsung berbentuk kupu-kupu, tapi berawal dulu dari telur, baru ulat, baru kembang. Nah, selama itu kupu-kupu akan terus bertumbuh dan kepompong ini nanti akan berubah kulitnya seperti ini, seperti di gambar. Kalau awalnya agak kasar, berkerut-kerut, lama-lama dia akan menjadi halus. Setelah itu, kupu-kupu ini pelan-pelan akan keluar dari kepompongnya dan membentuk kupu-kupu kecil. Nah, dari kupu-kupu kecil, akhirnya dia beranjak menjadi kupu-kupu dewasa. Bagaimana ciri-ciri kupu-kupu dewasa? Memiliki sayap. Cantik sayapnya. Tiga. Nah, itulah salah satu contoh metamorfosis. Jadi, apa sih itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang ditandai dengan perubahan bentuk atau struktur tubuhnya. Coba buka halaman 35. Oke, dari materi yang terdapat pada halaman 35, ternyata metamorfosis ini tidak hanya satu, melainkan dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih bedanya? Ada yang tahu? Tidak. Baik, Ibu jelaskan. Kalau metamorfosis yang sempurna itu, perubahan bentuk badannya itu berbeda-beda dari awal sampai pertumbuhan selanjutnya hingga dewasa. Sedangkan kalau pertumbuhan, maksudnya metamorfosis tidak sempurna, itu bentuknya itu hampir sama dari awal dia terbentuk sampai akhir. Contohnya ini hewan. Nah, kalau contoh metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada belalang. Ada yang pernah lihat belalang? Siapa yang tidak pernah lihat? Oh, semua sudah pernah lihat ya. Biasanya belalang ada di pohon apa? Di pohon mana? Yang berdaun. Nah, pernah lihat belalang kecil? Pernah lihat belalang besar? Nah, kalau adik-adik amati, simple, yang dimana hampir sama perkembangan atau perbedaan bentuk tubuhnya dari awal dia dalam bentuk telur, setelah menetas dia akan membentuk nimfa. Nimfa ini adalah seekor hewan kecil yang menyerupai bentuk dewasanya. Contohnya belalang. Belalang ini bertelur, dari telur dia akan berubah menjadi nimfa, yaitu belalang kecil, dan kemudian berkembang lagi menjadi belalang dewasa. Nah, itulah yang dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Berbeda dengan kupu-kupu tadi, dia mengalami perubahan yang berbeda-beda. Dari awalnya telur, setelah telur apa tadi? Kepompong. Tidak. Jadi kalau kupu-kupu tadi berbeda-beda setiap bentuk perkembangannya. Dimulai dari telur, setelah telur apa? Ayo lo apa? Ulat atau kepompong? Setelah ulat itu makanannya apa? Jadi saat telur ini menetas, dia membentuk ulat. Ulat ini memakan banyak daun untuk pertumbuhannya. Lalu setelah menjadi ulat, dia berubah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia akan menetas dan membentuk kupu-kupu muda dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Sampai di sini paham? Paham. Baik, kalau anak-anak paham, ibu akan memberikan tugas.
Coba perhatikan halaman 36. Di situ ada gambar metamorfosis pada hewan kata. Jadi, tugas kalian sekarang, silakan perhatikan dan lihat bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan pada kata ini, termasuk metamorfosis sempurnakah atau tidak sempurna. Nanti kakak akan menugaskan di depan, kalian menyusun bagaimana metamorfosis dari kata ini, dimulai dari telur dan apa selanjutnya. Bisa? Bisa. Kakak kasih waktu 2 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Oke, sudah siap semua? Sudah. Oke, coba kita tes ya. Di depan ini ibu sudah membuat bagan metamorfosis pada kata. Berdasarkan dari yang kita baca tadi, metamorfosis pada kata diawali dengan bentuk telur. Metamorfosis pada kata diawali dengan bentuk telur. Kita coba kita tempel ya. Diawali dari bentuk telur. Nah, setelah telur, telur ini akan berkembang, menetas menjadi apa? Ada yang tahu? Oke, Nolin, silakan ke depan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nolin. Misalnya, jadi setelah kata ini dari bentuk telur, dia akan berkembang, bertelur, terus bertelur, kemudian menetas menjadi kecebong berkaki. Tahu kecebong berkaki? Tahu. Pernah melihat kecebong? Pernah. Pasti kalian sering melihat di selokan. Dan kira itu ikan, padahal itu bukan ikan ya, tapi kecebong. Lalu dari bentuk kecebong berkaki, dia akan terus berubah. Berubah menjadi apa? Ada yang bisa? Oke, Angel, silakan ke depan. Jelita. Oke, di sini ada gambar katak berekor. Pernah melihat katak berekor? Ukurannya kecil-kecil, tapi ada ekornya juga kecil-kecil. Itulah setelah dia dari kecebong berkaki, kakinya di sini ada berapa? Ada 2. Setelah dia berkembang, kakinya akan bertambah 2 lagi, yaitu menjadi 4. Dan di sini ekornya sudah mulai tumbuh. Nah, apakah ini sudah menjadi katak dewasa? Belum. Maka dia akan terus berkembang menjadi apa? Katak dewasa. Ada yang mau menempelkan? Oke, silakan Rizwan ke depan. Oke, terima kasih Rizwan. Tepuk tangan untuk Rizwan. Nah, jadi kembali ibu jelaskan metamorfosis pada kata ini ada beberapa. Dimulai dari telur. Telur menetas membentuk kecebong. Kecebong ini kakinya masih 2. Kemudian akan berkembang menjadi katak berekor. Saat menjadi katak berekor, bentuknya sudah berubah dan kakinya bertambah. Dan lama-kelamaan dia akan menjadi katak dewasa. Saat menjadi katak dewasa, ekornya sudah mulai menghilang. Sampai sini paham? Dari yang sudah adik-adik lihat, metamorfosis pada kata ini adalah metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Karena perkembangannya dari awal sampai akhir berbeda. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada, silakan buka buku tugasmu. Tulis soal berikut. Tuliskan atau gambarkan atau gambarkan 5 bentuk metamorfosis pada hewan di sekitarmu
dan tentukan apakah metamorfosis tersebut metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Sudah? Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di hari berikutnya. Dan harapan Ibu, pada hari Selasa depan, semua tugas-tugas yang Ibu kasih sudah diselesaikan. Oke? Baik, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran. Sebelumnya kita harus berdoa. Oke, saya minta kesediaan. Oke, silakan Nolin ke depan. Teman-temannya bernyanyi dan berdoa. Teman-teman, kami akan menyanyi Yesus berkasih jiwa. Tiga ayat. Yesus kasih jiwaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nolin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di